Stream. Ini adalah MPV legendaris dari Honda yang sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Kebetulan ini adalah Stream tahun 2005 yang 1700. Saya akan mengulas dan memberikan impresi berkendara pada Honda Stream ini di tahun 2021. Apakah masih nyaman, apakah masih enak dan layak untuk dikendarai di saat-saat ini. Nah, pertama yang saya rasakan pakai Honda Stream ini adalah nyaman, dan mobilnya itu handlingnya begitu baik. Kemudian saya bilang mesinnya bandel karena yang saya pakai ini yang transmisi otomatis atau yang matic, tapi untuk tarikan, akselerasi, lari, tenaga gak ada masalah sama sekali, dan masih kerasa enak seperti mobil-mobil matic yang baru ya. Dan Stream ini juga kilometernya baru 120 ribuan. Ini termasuk kategori kilometer yang low karena mobil ini umurnya sudah 15 tahun. Kebetulan owner ini dapat dari daerah Tasik atau Sumedang, dan dia dapat dari tangan pertama. Rasanya masih enak mobilnya, kemudian setirnya masih responsif, tarikan maticnya masih enteng, dan saya tertarik untuk review mobil ini. Ini review ala intro mobil, jadi akan banyak versi review-review Stream di video-video YouTube. Jadi ini hanya sebagai gambaran umum saja, testimoni, test drive, rasa berkendara pakai Honda Stream oleh intro mobil. Nah, kemudian selama owner pakai, ya ini kurang lebih sudah 2 tahun dari dia beli sampai sekarang. Owner bilang kalau kendala selama ini hanya pada di AC, tidak ada kendala berarti pada mesin ya. Jadi terbilang cukup bandel, padahal ini transmisinya otomatis ya, transmisi otomatis, dan dia tidak lemot, akselerasinya cukup bagus, cepat, dan mesinnya 1700 VTEC SOHC. Dia pakai mesin yang D series. Coba akselerasi dari mobil ini, seberapa besar tenaganya, seberapa kenceng, dan seberapa responsif transmisi otomatiknya. Jadi ini yang transmisi otomatis dengan 4 percepatan. Kalau yang 2.0 dia menggunakan 5 percepatan. Oke, kita pasang dulu seat beltnya, dan kita akan cobain Honda Stream ini kira-kira bagaimana performanya di jalan yang lurus. Oke, rawangan mesinnya sangat besar sekali ya.
soalnya mobil ini kayaknya begitu besar itu, begitu berisi tenaganya. Handlingnya stabil dan mobilnya lincah. Setirnya juga putar-putarannya responsif. Tinggal kita uji bagaimana performa mesin dari D17A VTEC SOHC ini. Oke. D17A VTEC SOHC, transmisi otomatis. Pengeremannya juga pakem ya, karena ini sudah menggunakan ABS dan juga electric brake distribution atau EBD. Jadi tidak usah takut selip ataupun roda mengunci saat terjadi pengereman. Setirnya besar banget ini, palang 4, setirnya gemuk dan kokoh. Gigi 1. Giginya berpindah di angka 3000 rpm ya. Gigi 2, 3, 4 dia naiknya di gigi 3000 rpm. Nafasnya cukup panjang mobil ini. Posisi mengemudinya sangat ergonomis, saya nyaman, tidak terlalu rendah juga. Jarak antara setir dengan badan ini juga bisa diatur lewat jok yang bisa dimaju dan mundurkan. Harus hati-hati karena jalanan lumayan ramai. Yuk, dari 0 rpm sampai dengan 3000 rpm. Ada polisi tidur ya. Masih lumayan oke dan sangat bertenaga sekali, maticnya responsif. Pokoknya jempolan tarikan mesin dari Honda Stream ini. Tinggal kita ngerawatnya aja. Kalau mesin ini dirawat dengan baik, durabilitasnya pasti sangat lama dan mesinnya juga bandel. Maticnya nggak ada lemot-lemotnya. Maticnya nggak ada lemot-lemotnya, maticnya smooth. Hentakan di RPM rendah atau di awal tarikan itu sangat berasa banget. Kemudian VTEC-nya dia akan nendang di atas 5000 rpm. Saya kalau sudah akselerasi terus ketemu polisi tidur, jadi tidak bisa maksimal. Oke, nanti kita coba di jalan lain ya. Masih sangat oke lah untuk dikendarai di tahun 2021 ini. Dan jalanan sekarang cukup ramai, jadi tidak bisa benar-benar maksimal nyoba tenaga mobil ini. Ya, yang jelas segini itu sudah cukup karena memang kapasitas silindernya itu 1700, jadi lumayan gede. Matic-nya ini masih AT ya, belum yang CVT. Jadi masih AT konvensional. Triptonic belum, yang Triptonic itu yang 2000 cc, yang varian di atasnya ini. Untuk belok-belok setirnya juga masih enak, pegang-pegangan setirnya juga masih enak. Oh iya, saya lupa, setirnya ini bisa diatur ya, bisa tilt steering, tapi belum teleskopik ya, jadi bisa diatur tinggi rendah setirnya. Posisi setirnya bisa diatur secara tilt, tapi belum teleskopik. Oke. Honda itu emang fun to drive ya. Ini Honda tahun 2000-an aja
rasanya ya masih nyaman gitu. Rasanya masih nyaman, tarikan mesinnya masih enak, mobilnya stabil. Yang jelas tuh apa ya, kalau dipakai jalan itu terasa mobil itu menapak kuat di jalan, mencengkram gitu, tidak melayang rasanya itu. Mungkin karena bobotnya dan juga bodinya ini besar itu, jadi cengkraman ke jalannya itu, ke aspalnya kuat gitu. Tidak seperti melayang. Nah, masuk SPBU dulu. Oke teman-teman, 80 juta rekomendasi beli Honda Stream. Masih oke, dan saya yakin di sana, di luar sana masih banyak penggemarnya mobil ini. Karena mungkin dulu mobil ini menjadi dream car yang belum sempat kebeli, dan mungkin di tahun 2021 ini Anda sudah punya rezeki, segera meminang mobil ini. Jalan padat sekali ya. Saya mau masuk pom dulu ya. Oke, kita isi dulu bahan bakarnya. Nah.